Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran ekonomi, khususnya untuk anak-anak kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, terutama tentang jurnal umum. Masih bersama saya Pak Dayat, guru ekonomi SMA Negeri 35 Jakarta. Setelah dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas mekanisme debit kredit, maka sekarang kita akan membahas tentang jurnal umum. Jadi kalau kalian sudah bisa melakukan analisis dalam mekanisme debit kredit, maka jurnal umum ini menjadi hal yang mudah. Nah, dari materi ini diharapkan kalian mampu menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa dan mempraktekkan tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Ini amanat dari kurikulum yang terdapat dalam kompetensi dasar. Dengan demikian, dari kompetensi dasar ini diharapkan maka melalui proses mengamati tayangan video dan atau membaca buku ekonomi kelas 12 tentang siklus akuntansi perusahaan jasa dengan model project based learning dan metode diskusi serta penugasan, kalian sebagai peserta didik dapat menganalisis dan mempraktikkan siklus akuntansi perusahaan jasa sebagai sistem informasi secara disiplin, teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Ini tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar. Nah, karena yang akan kita pelajari adalah siklus akuntansi perusahaan jasa, maka kita harus tahu dulu apa itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan usahanya menjual jasa, memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Contoh perusahaan jasa angkutan. Sekarang ngetop ada ojek online, ada angkutan kota, ada bus, ada angkutan udara atau pesawat udara, ada yang angkutan laut, ada juga salon kecantikan, bengkel, bioskop, kantor akuntan, dan sejenisnya. Ini contoh bentuk-bentuk perusahaan jasa. Nah, sekarang kita lihat siklus akuntansinya. Siklus akuntansi ini berarti sebuah rangkaian dari awal sampai akhir kembali ke awal lagi. Nah, kita mulai dari adanya transaksi. Setiap transaksi membutuhkan bukti, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ada yang namanya kwitansi, ada faktur, ada nota kontan, dan sejenisnya, termasuk bukti memorial. Nah, setiap bukti transaksi ini kemudian dianalisis. Hasil analisisnya menghasilkan mekanisme debit kredit yang merupakan cikal bakal untuk menyusun jurnal. Kemudian nanti jurnal dipecah lagi. Dalam jurnal ini terdapat bermacam-macam akun. Setiap akun dipecah ke dalam buku besar. Jadi buku besar terdiri dari akun-akun tertentu. Nanti saldo buku besar akan dikumpulkan menjadi neraca saldo. Tapi ingat bahwa apa yang ada di neraca saldo belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya alat bantu untuk menyesuaikan dengan sebenarnya. Inilah yang disebut dengan jurnal penyesuaian. Dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian ini, kemudian bisa kita gunakan kertas kerja sebagai alat bantu. Dari adanya kertas kerja ini, nanti neraca saldo dan jurnal penyesuaian digabung. Kemudian, ini memudahkan ketika kita akan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, sampai dengan laporan arus kas. Itu dalam satu periode. Kemudian ada yang namanya jurnal penutup. Nah, ini jurnal penutup ini fungsinya untuk menolkan akun-akun nominal. Sehingga dari jurnal penutup nanti kembali ke posting, masukkan ke buku besar, tapi namanya buku besar akhir atau posting akhir.
hasilnya nampak di neraca saldo setelah penutupan. Dalam neraca saldo setelah penutupan ini yang ada hanya akun harta, utang, dan modal. Sementara di neraca saldo ini yang sengaja Bapak beri warna merah, di sini lengkap, di sini ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Sementara di neraca saldo setelah penutupan yang warna hitam ini hanya harta, utang, dan modal. Kemudian setelah itu berarti siklus selesai. Nah, apabila akan masuk ke siklus yang baru, jangan lupa buatkan jurnal pembalik. Dari jurnal pembalik ini akan ketahuan mungkin kita masih punya utang kepada pihak lain, atau ada pihak lain yang punya utang kepada kita. Nah, maka perlu dibuat jurnal pembalik. Setelah jurnal pembalik, kembali kepada siklus awal lagi. Nah, ini siklus akuntansi. Nah, dari siklus akuntansi ini, kemudian kita bisa pecah lagi menjadi beberapa tahap. Nah, yang pertama ada yang namanya tahap pencatatan. Tahap pencatatan terdiri dari pembuatan bukti transaksi, jurnal umum, sampai dengan menyusun buku besar. Yang kedua ada yang namanya tahap pengikhtisaran. Dimulai dari menyusun neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Yang ketiga, tahap pelaporan. Di dalamnya ada penyusunan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Kemudian ada juga tahap penutupan. Terdiri dari menyusun jurnal penutup, menyusun buku besar penutup melalui proses posting akhir, lalu menyusun neraca saldo setelah penutupan, dan menyusun jurnal pembalik. Nah, ini tahapan ini nanti akan kalian pelajari semuanya. Baiklah, kita mulai satu persatu. Dari mulai tahap pencatatan, yaitu jurnal umum, karena untuk bukti transaksi sudah kalian pelajari. Jurnal umum itu apa? Nah, jurnal umum ini berasal dari kata jurnal. Jurnal itu berasal dari bahasa Prancis, jour, tulisannya jour, artinya hari. Dengan demikian, jurnal berarti catatan atau buku harian. Maka jurnal umum berarti formulir atau format untuk mencatat setiap bukti pencatatan secara kronologis, artinya berarti berurutan, dari tanggal kecil sampai ke tanggal besar, dari bulan Januari sampai Desember, tergantung kepada kebutuhan, menurut nama akun dan jumlah yang harus didebit serta dikredit. Ini pengertian jurnal umum. Nah, untuk apa jurnal ini? Nah, ada beberapa fungsi jurnal. Yang pertama, jurnal ini berfungsi untuk historis, mengetahui sejarahnya, mengetahui kronologisnya, kapan suatu transaksi terjadi, dari mana, kepada siapa, apa yang terjadi, itu semuanya fungsi historis, karena pencatatannya secara kronologis. Yang kedua, fungsi mencatat. Setiap transaksi yang sudah terjadi itu harus dicatat. Dicatat, kemudian setelah dicatat, selanjutnya lakukan analisis. Ingat analisisnya, akun apa yang terpengaruh, bagaimana pengaruhnya, di mana letaknya, dan berapa jumlahnya. Itu fungsi menganalisis. Lalu setelah dianalisis, diinstruksikan. Karena itu muncul fungsi instruksi. Hasil analisis ini diinstruksikan, dicatat di mana, di sisi apa, debit ataukah kredit. Lalu kalau sudah dicatat secara benar, maka jurnal ini akan memiliki nilai karena memiliki fungsi informatif, memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, ini fungsi jurnal. Selanjutnya kita lihat bagaimana format jurnal. Jurnal umum ini dimulai dari kepala jurnal umum. Ada yang namanya nama. Nama di sini tentunya adalah nama perusahaan atau lembaga. Ada kata tunjuk jurnal umum. Ada periodenya kapan. Misalnya periodenya kalau Desember, periode 31 Desember tahun 2020.
Kalau bulan Juni, periode 30 Juni 2020, tergantung kepada bulannya. Yang dicantumkan adalah periode akhir bulan. Nah, kemudian dalam setiap jurnal umum ini ada halamannya. Ini menunjukkan halaman berapa. Ini penting ketika kita akan menyusun buku besar, halaman ini harus dicantumkan. Lalu kolom-kolomnya terdiri kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Kolom tanggal terdiri dari dua bagian. Ada kolom tahun dan bulan, ada kolom tanggal itu sendiri. Lalu kolom keterangan isinya untuk mencatat akun yang didebit maupun akun yang dikredit. Yang debit dicatat lebih dulu dan mulai dari pinggir kiri, sementara kredit agak ke dalam. Lalu bila diperlukan boleh juga ada kolom keterangan. Ini kalau diperlukan. Misalnya kalau ada utang kepada siapa, cantumkan di sini. Kemudian kalau ada piutang dari mana, cantumkan di sini. Ini namanya keterangan, bisa digunakan bila diperlukan. Ada kolom referensi. Kolom referensi ini untuk sementara dikosongkan. Diisi ketika melakukan posting pemindah bukuan ke buku besar. Isinya dengan kode akun. Lalu ada kolom debit. Kolom debit ini isinya adalah jumlah uang di sisi debit. Begitupun kredit, isinya jumlah uang di sisi kredit. Itu format untuk jurnal umum. Nah, ini penjelasannya. Catatannya, di akhir periode, isi kolom debit dijumlahkan. Lalu isi kolom kredit juga dijumlahkan. Jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit harus sama dengan, berarti harus seimbang. Lalu tadi sudah Bapak ingatkan, di kolom referensi ini diisi dengan kode akun ketika melakukan posting, yaitu pemindah bukuan ke buku besar. Sampai di situ sudah bisa dipahami. Nah, supaya lebih paham, kita lihat contohnya. Tanggal 1 Juli, Arifin menyetorkan uang tunai sebagai setoran awal untuk memulai usaha senilai 5 juta. Masih ingat analisisnya bukti transaksi yang terdapat pada mekanisme debit kredit? Masih ingat kan? Nah, supaya lebih ingat lagi, Bapak akan membuka mulai dari persamaan dasar akuntansinya. Dari transaksi tanggal 1 Juli tersebut, maka harta berupa kas bertambah dan modal bertambah masing-masing 5 juta. Dengan demikian, mekanisme debit kreditnya akan menjadi akun apa yang terpengaruh? Ya, kas dan modal. Bagaimana pengaruhnya? Kas bertambah, modal bertambah. Lalu di mana letaknya? Karena kas ini bagian dari harta dan bertambah, maka letaknya di debit. Modal bertambah di kredit. Dengan demikian, maka berapa nilainya? Kas bertambah di debit 5 juta, modal bertambah di kredit 5 juta. Dengan demikian, mekanisme debit dan kredit untuk tanggal 1 Juli, berarti kas bertambah di debit 5 juta, dan modal bertambah di kredit 5 juta. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Lalu bagaimana pencatatan ke jurnal? Nah, perhatikan kalimat yang terakhir yang terdapat pada mekanisme debit dan kredit. Kas bertambah di debit 5 juta, dan modal bertambah di kredit 5 juta. Lalu inilah nanti yang akan kita pindahkan ke jurnal umum. Jadilah seperti ini, mulai dari nama perusahaannya, Arifin Motor, jurnal umum, periode 30 Juni 2020, halaman 1 misalnya, karena baru berdiri, sudah pasti halamannya halaman 1. Lihat pencatatannya. Tahun 2020, kemudian bulan Juni. Jadi tahun dulu, kemudian bulan, tanggalnya tanggal 1. Keterangannya, kas di debit 5 juta. Kemudian modal, perhatikan posisi kas dan modal. Kas dari pinggir kiri, samping garis, modal agak ke tengah, menjorok ke tengah, senilai 5 juta, tapi posisinya di kredit. Kalau mau dipakai keterangan boleh, ini sebagai modal awal. Tuh untuk tanggal 1. Begitupun pencatatan untuk tanggal-tanggal berikutnya. Paham ya?
Catatan, di akhir periode, isi kolom debit dijumlahkan, begitu juga isi kolom kredit. Tadi sudah Bapak katakan, bagaimana supaya debit sama dengan kredit. Kemudian referensi diisi dengan kode akun ketika melakukan posting. Jadi pada saat pencatatan ini, referensi belum diisi. Nah, berikutnya, kalau kita lihat dari mekanisme debit kredit yang ada di Arifin Motor, kemudian kita pindahkan ke jurnal umum, maka akan nampak seperti ini. Tadi tanggal 1, kemudian tanggal 3, perlengkapan di debit 1 juta, kas di kredit 1 juta. Kemudian tanggal 3, peralatan di debit 5 juta, utang usaha di kredit 5 juta. Nah, ini sengaja dikasih keterangan. Utang kepada siapa? Misalnya kepada toko amuba. Ini. Jadi di penjelasan seperti ini. Untuk apa? Supaya memudahkan apabila ada pembayaran. Dan seterusnya. Pencatatannya seperti ini. Misalnya tanggal 29 ini membayar utang kepada toko amuba. Tapi utangnya dibayar secara mencicil, yaitu 500.000, maka berarti utang di sini utangnya berkurang, letaknya di debit. Pakai kas 500.000 kepada siapa? Kepada amuba. Nanti dengan demikian utang kepada toko amuba ini berkurang, asalnya 5 juta, berkurang 500.000 tinggal 4.500.000. Tuh. Dan seterusnya sampai dengan tanggal terakhir. Tanggal 31, beban penyusutan peralatan di debit 50.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 50.000. Kemudian debit dijumlahkan, ternyata hasil debit ini 12.670.000. Kemudian kredit juga dijumlahkan, ternyata hasilnya sama-sama 12.670.000. Itu pencatatan jurnal. Ini mudah karena tinggal memindahkan dan sudah dibuatkan mekanisme debit kredit. Gitu ya. Berarti kalian nanti coba yang untuk latihan Mutiara Salon buat seperti ini dengan memperhatikan mekanisme debit kredit yang sudah kalian kerjakan. Nah, baiklah kita lanjut kesimpulannya. Untuk membuat jurnal umum, mulailah dengan melakukan analisis terhadap bukti transaksi. Kemudian, lakukan penjurnalan. Debit dicatat lebih dulu, kemudian kredit dengan agak menjorok ke dalam. Contoh, 23 Juni dibayar biaya servis peralatan senilai 500.000 dari yang seharusnya 1.500.000 kepada Virus Teknik Service. Ini transaksinya. Kemudian langkah selanjutnya lakukan analisis. Maka setelah dianalisis berarti menjawab 4 pertanyaan. Akun apa yang terpengaruh? Yaitu kas, biaya servis, dan utang usaha. Kok bisa? Nah, tadi kan dikatakan dibayar biaya servis senilai 500.000. Berarti ini kas. Dari yang seharusnya 1.500.000. Nah, yang 1.500.000 ini adalah biaya servis. Biaya servisnya 1.500.000 baru dibayar 500, maka muncullah utang usaha. Dengan demikian, akun apa yang terpengaruh? Kas, biaya servis, dan utang usaha. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruhnya? Karena dibayar, maka kas berkurang. Biaya servis bertambah. Dan utang usaha bertambah. Lalu, di mana letaknya? Nah, kas bagian dari harta berkurang, maka letaknya di kredit. Biaya servis bertambah, maka letaknya di debit. Ingat, kalau biaya bertambah, letaknya di debit. Lalu utang, kalau bertambah, letaknya di kredit. Maka yang keempat, berapa nilainya? Kas berkurang di kredit 500.000, biaya servis bertambah di debit 1.500.000, dan utang usaha bertambah di kredit 1 juta. Nih yang nomor 4. Nah, untuk pencatatan ke jurnal, debit ditulis duluan, baru kreditnya. Maka berarti
biaya servis di debit 1.500.000, kemudian di debit, kemudian kas di kredit 500.000, dan utang di kredit 500.000. Jadilah seperti ini. Biaya servis di debit 1.500.000, kas di kredit 500.000, dan utang usaha di kredit 1 juta. Sehingga debit 1.500.000, kredit juga 1.500.000. Nah, ini pencatatan penjurnalan. Bisa ya? Aku yakin bisa, karena ini tidak terlalu sulit. Silahkan pelajari lagi, ulang lagi dari awal apabila belum paham. Kemudian kerjakan latihan yang sudah Bapak siapkan. Masih tetap mengerjakan latihan dari transaksi yang terdapat pada Mutiara Salon. Nah, catatannya, setiap transaksi minimal mempengaruhi 2 akun yang selalu berpasangan, yaitu debit dan kredit dalam kondisi seimbang. Demikian bahasan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami dan siap untuk melanjutkan mengerjakan latihan yang sudah disiapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.